Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman, adik-adik para pecinta kitab berbahasa Arab, alhamdulillah kita dapat melanjutkan belajar membaca sekaligus belajar menterjemah kitab Al-Aqidah Al-Islamiyah untuk murid-murid atau santri yang masih di tingkat ibtidaiyah, karangan Syekh Basri bin Haji Marghubi rahimahullah. Nah, sekarang kita lanjut membahas tentang mengenal sifat-sifat para rasul. Jadi tanpa perlu berlama-lama, mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Soal mal wajibu fi haqqi rasuli alaihi wassalatu wassalam. Apakah yang wajib pada haknya para rasul alaihi wassalatu wassalam? Jim jawab, al wajibu fi haqqi rasuli, bermula yang wajib pada haknya para rasul itu as-sidqu, pertama jujur, wal amanatu, yang kedua amanah, wat tablighu, yang ketiga itu menyampaikan, wal fatanat, yang keempat itu cerdas. Nah, kenapa yang pertama jujur? Karena mustahil seorang rasul itu bersifat dusta. Kenapa mustahil? Karena nanti ketika mengajarkan kepada umatnya, kalau rasulnya dusta, maka bagaimana dengan para umatnya? Akan menjadi umat pendusta nanti. Wal amanatu, begitu juga Nabi itu mempunyai sifat amanah, sifat yang dapat dipercaya. Nah, bagaimana mungkin seorang rasul itu Allah memilihnya dengan sifat-sifat hianat? Tidak mungkin. Wattabi'u, dan menyampaikan. Mustahil para nabi itu menyembunyikan apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Jika ada teman-teman mendengar kisah bahwa para rasul itu berbuat bohong, berbuat khianat, berbuat menyembunyikan ilmu, dan yang terakhir di sini lawan dari fatanah yaitu bodoh, maka jika teman-teman sempat mendengarkan satu kisah yang Nabi itu dusta, khianat, menyembunyikan perintah dan bodoh, maka itu adalah kisah-kisah yang bohong. Tidak mungkin Allah itu mengutus para rasul dengan sifat-sifat yang seperti itu. Nah, sekarang kita bahas satu persatu. Soal ma ma'na sidqi wa ma dalilu. Apa makna sifat jujur, sidqinya itu, wa ma daliluhu, dan apa dalilnya? Jim jawab, maknanya sidqi itu, maknanya jujur itu al-ikhbaru bil haqiqati, yaitu menyampaikan informasi dengan yang sebenar-benarnya, tidak ditambah, tidak dikurangi. Wahwa, dan dia sidqu itu diddul kadhibi, lawan dari sifat berbohong. Seorang nabi itu mustahil menyampaikan berita bohong. Nah, fahum shadiqun, maka mereka para nabi dan rasul itu shadiqun, adalah orang-orang yang jujur fi aqwalihim, pada ucapan-ucapan mereka, wa af'alihim, dan pada perbuatan-perbuatan mereka. Li'annahum law kadzabu, karena sungguh mereka para nabi itu, jika berbohong mereka para nabi itu, inqalabal irsyadu dalalan, maka petunjuk itu akan berubah menjadi kesesatan. Dan tidak mungkin Allah mengutus seorang nabi
untuk menyesatkan umatnya. Nah, itulah kenapa inilah makna dari kejujuran itu. Wa dalilu sidqihim zuhurul mu'jizati ala aidihim, dan dalil jujurnya mereka para nabi itu adalah tampaknya mukjizat di atas tangan-tangan mereka. Nah, jadi Allah tidak mungkin memberikan mukjizat, mengizinkan mukjizat yang keluar dari tangan-tangan para pembohong. Tentulah para nabi itu adalah orang-orang yang jujur. Sin soal, ma makna al-amanati wa ma daliluha? Apakah makna amanah dan apakah dalilnya? Jim jawab, maknaha. Maknanya amanah itu al-asmatu, yaitu terjaga. Jadi amanah itu artinya terjaga. Wat tanazzuhu 'anil wuqu'i fil ma'asi, dan bersih dari terjerumus dalam kemaksiatan. Wa 'an kulli ma yunaffirul khalqa minhum, dan bersih juga dari tiap-tiap yang dapat membuat lari akan umatnya di antara mereka para rasul. Nah, jadi para rasul itu mempunyai sifat terjaga, tidak ikut-ikutan di dalam berbuat keburukan, di dalam berbuat apa yang menjadi tren keburukan di zaman itu. Seperti Nabi Muhammad SAW misalnya, ketika itu trennya itu menyembah berhala di Ka'bah, tetapi Nabi Muhammad itu bersih dari menyembah patung-patung yang ada di Ka'bah. Jadi kalau nabinya ada nabi atau rasul ikut-ikutan di dalam berbuat keburukan di antara umatnya, maka hilanglah muruahnya lah gitu. Nah, tidak mungkin nabi itu terjerumus dalam kemaksiatan. Allah sudah menjaga mereka. Kenapa mereka itu dijaga? Li'annahum qudwatun nas, karena mereka para nabi itu adalah suri tauladan para manusia. Falau waqa'u fi qabihin, maka jika seandainya mereka para nabi itu jatuh di dalam satu perbuatan tercela, la adallul khalqa, maka mereka para nabi itu akan menyesatkan umatnya an tariqil haqqi, dari jalan kebenaran. Nah, tidak mungkin nabi itu menyesatkan umatnya. Nah, maka jika seperti itu, jika ada nabi yang menyesatkan umatnya, fatadhi'ul hikmatu, maka hilanglah hikmah min irsalihim, dari sebab kenapa mereka itu diutus, dari sebab diutusnya nabi kepada para manusia itu. Jadi kalau seperti itu, nabi itu berbohong, nabi itu berbuat maksiat, maka hilanglah hikmah dari diutusnya mereka itu. Nah, makanya tidak mungkin mereka itu bersifat khianat, bersifat membelokkan kebenaran dari jalannya lah gitu. Wa daliluha, dan dalilnya amanah itu anallah amarana bittiba'ihim. Nah, jadi apa dalil bahwa para nabi itu tidak dusta, tidak apa dalil nabi itu jujur? Dalilnya nabi itu amanah, yaitu anallaha amarana bittiba'ihim. Allah sendiri yang memerintahkan kepada kita untuk mengikuti para nabi itu. Nah, tidak mungkin Allah menyuruh kita mengikuti para nabi sedangkan nabi itu bersikap khianat. Falau khanu bifi'lin muharramin, maka jika seandainya mereka para nabi itu melakukan sesuatu perbuatan yang haram atau makruhin, atau perbuatan yang tercela, li umirna bifi'lihi, untuk kita lakukan, untuk diperintahkan kita itu untuk melakukannya. Wallahu la ya'muru bifi'lin muharramin, dan Allah itu tidak menyuruh kepada kita untuk melakukan suatu perbuatan yang haram, wala makruhin, dan tidak juga untuk memerintahkan kita kepada untuk memperbuat yang makruh. Nah, ini
dua sifat wajib yang pertama dari para rasul. Nanti kita lanjutkan. Semoga ada manfaatnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.